Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu membayar nazar, yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH MMIS. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kita datang membaca, merenungkan, belajar, dan mendasari hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita dari Imamat pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah pemelihara dan penjaga kami, yang telah menyertai, menjaga dan memberkati kami di sepanjang tidur kami, dan yang telah membangunkan dan mengaruniakan kami hari yang baru. Di hari yang baru ini mendasari seluruh aktivitas tugas, kerja, pelayanan, dan kesaksian kami. Kami hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari kebenaran firman Allah. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing, menuntun, menolong kami, supaya kami dapat mengerti, memahami setiap perkataan firman-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kami. Urapan Tuhan terjadi bagi kami semua di pagi ini. Dalam nama Yesus firman yang menghidupkan kami. Amin. Imamat pasal 27 ayat 1 sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan, mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus." Demikian firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita di minggu ini adalah membayar nazar. Pernahkah Bapak Ibu bernazar tentang sesuatu hal? Ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah bernazar seperti Yefta, Hana, Yakub. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan nazar? Bolehkah orang Kristen bernazar? Mari kita belajar bersama-sama apa itu nazar. Nazar adalah sebuah janji yang diucapkan atau yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan agar apa yang didoakan tercapai. Sekali lagi, nazar adalah sebuah janji yang diucapkan atau dilakukan ketika doanya dijawab. Jadi nazar bukan berarti menyogok Tuhan, tetapi nazar adalah ucapan janji dan doa. Jika Tuhan berkenan menjawab doa dan permohonannya, maka ada hal-hal yang akan Ia lakukan dan berikan sebagai rasa syukur, sebagai tanda ungkapan syukurnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Imamat ditutup pada pasal 27 ini. Setelah seluruh hukum, ibadah, kurban, dan rangkaian peraturan kudus lainnya, maka kitab Imamat ini ditutup dengan peraturan tentang nazar dan persembahan khusus. Bahwa kekudusan umat Allah tidak hanya tampak dalam ibadah formal, tetapi juga dalam kesetiaan menepati janji. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Imamat pasal 27 ini mengajarkan bahwa ketika seseorang bernazar bagi Tuhan, maka ia harus menepati janjinya dengan sungguh kepada Tuhan.
Dan dalam aturan bangsa Israel, jika seseorang bernazar untuk menyerahkan dirinya, miliknya, hewannya, ladangnya, dan lain-lain, dan jika ia ingin menebusnya atau menggantinya dengan nilai uang, maka ada harga tertentu yang harus dibayar oleh orang tersebut. Dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bahwa seorang yang berusia dari usia seorang laki-laki yang berusia 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 sikal perak, dan 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram perak. Kalau kita coba untuk kalikan 11,4 gram perak, saat ini 1 perak itu harganya sekitar 13.000. Maka 11,4 gram dikali 13.000 nilainya 148. Itu baru 1 sikal. Ya. Jadi 1 sikal itu harganya 148. Kalau 50 sikal, maka 50 kali 148, berapa itu harganya? Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang nazar. Ada beberapa hal penting yang mau disampaikan bagian firman Tuhan ini kepada kita terkait dengan nazar. Yang pertama, nazar adalah janji yang diucapkan kepada Tuhan Allah secara pribadi dan secara sukarela oleh seseorang sebagai ikrar yang diikat dengan Tuhan dalam permohonannya. Yang kedua, nazar jangan diucapkan sembarang, oleh karena emosi, oleh karena sedih, oleh karena marah, dan seterusnya. Tetapi nazar harus diucapkan dengan meminta hikmat dan petunjuk Tuhan. Yang ketiga, nazar itu harus ditepati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita pelajari hari ini bahwa nazar itu adalah sebuah ikatan janji yang kita ucap dengan Tuhan. Jadi jangan katong sembarang bicara ucap janji dengan Tuhan seperti katong ucap janji dengan manusia. Kalau selama ini katong berbicara, berjanji dengan manusia seenaknya, maka hal itu tidak boleh kita lakukan kepada Tuhan, karena pertama Dia adalah Allah yang kudus, yang kedua Dia adalah Allah yang menepati janjinya selalu bagi kita. Yang kedua, kita belajar bahwa nazar itu jangan diucapkan dengan sembarangan, tetapi harus digumulkan dengan Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan adalah sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, yang membawa pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, nazar itu harus ditepati. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan. Yang pertama, belajar untuk menepati janji sekecil apapun kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia menepati janjinya bagi kita. Dia berjanji menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Dia menjaga, melindungi kita, dan itu Ia lakukan. Ia berjanji untuk memberikan matahari menerangi bumi dan hujan untuk membasahi bumi. Itu Ia lakukan dengan setia. Karena itu mari kita belajar untuk menepati janji kepada Tuhan, dan jangan gegabah untuk mengucapkan janji. Yang kedua, wujudkan nazar dalam tindakan nyata. Mari kita wujudkan ucapan kita, doa kita, permohonan kita, nazar kita kepada Tuhan. Waktu dan pelayanan kita adalah bagian dari perwujudan tindakan nyata akan nazar kita. Yang ketiga, hidup sebagai nazar yang hidup. Hidup kita adalah bagian dari nazar kita, bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita, waktu kita, tenaga, dan pikiran kita sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji kepada Tuhan bukan sekedar ucapan bibir, tapi merupakan ibadah. Menepati nazar bukan sekedar soal kewajiban, tetapi soal kasih. Dan kasih itu tumbuh dari kesadaran bahwa Tuhan terlebih dahulu menepati janjinya kepada kita. Ia tidak pernah ingkar janji.
Janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji pengampunan, janji berkat dan sebagainya. Semuanya digenapi di dalam hidup kita oleh Yesus Kristus. Maka biarlah kita pun setia menepati janji-janji kita kepada Tuhan. Sebab hidup yang setia adalah hidup yang menepati janji kepada Tuhan Allah. Dan hidup yang merealisasikan segala janji Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu mengakhiri sebuah renungan ini ada sebuah pujian yang sudah sangat familiar bagi kita. Yang refnya berkata, janjimu seperti fajar di pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dari pujian ini hendak meresponkan bagian firman Tuhan, mengaminkan bagian firman Tuhan ini bagi kita. Bahwa janji Tuhan itu selalu ditepati. Karena itu mari kita belajar untuk menepati janji kita kepada Tuhan. Kita belajar bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu nyata. Maka kita pun mau menyatakan kesetiaan kita dalam segala hal. Dan kita pun belajar bahwa Tuhan selalu genapi janjinya tepat pada waktunya. Maka kita belajar pun menggenapi janji kita kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang kita ucapkan dan ungkapkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dipuji dan semua orang. Kita semua mengalami kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terus hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini tetap termeterai dalam hidup kita. Sehingga nasar kita adalah nasar yang sungguh kepada Tuhan. Bukan sekedar ucapan bibir, bukan sekedar janji semata, tetapi sebuah doa permohonan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang setia memelihara, menjaga, menyertai dan melindungi kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ketika kami belajar dari firman-Mu hari ini, maka kami menemukan dan mendapatkan bahwa seringkali kami berjanji dan bernasar kepada Tuhan. Tetapi seringkali pula kami mengingkarinya. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia menepati janji-Mu bagi kami. Maka kami pun belajar mau menepati janji kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, menyerahkan dan mempertaruhkan segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, kaum remaja, kaum anak-anak, kaum lansia, dalam segala tugas pekerjaan pelayanan, dalam segala pendidikan dan masa depan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua, melindungi, menaungi kami, menjaga dan memberkati kami dalam segala hal. Usaha-usaha pekerjaan pelayanan, pendidikan kami diberkati Tuhan. Biarlah semua berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, beri kami sehat, kuat, sukacita, panjang umur, damai sejahtera. Bapa jauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Bapa jauhkan daripada kami segala hal-hal yang hendak mengganggu keharmonisan persekutuan peribadatan kami, persekutuan jemaat Ebenezer Timika. Bapa jauhkan dan singkirkan segala bentuk perpecahan, segala bentuk rancangan iblis untuk menghancurkan persekutuan kami. Bapa ikat kami dalam ikatan kekuatan cinta kasih Allah yang kokoh dan kuat. Sehingga jemaat Ebenezer Timika menjadi alat berkat dan alat kesaksian Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan warga jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dan selamatkan mereka. Obat, makan, minum yang dikonsumsi Tuhan berkati. Biar lewat semua itu kuasa jamahan dan lawatan Allah terjadi. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan buka peluang kesempatan kerja bagi mereka. Yang bergumul Tuhan untuk pendidikan dan masa depan anak-anak kami, Tuhan hadir menolong, menopang, menyertai anak-anak kami. Baik yang bersama-sama dengan kami di Timika, di luar Timika, bahkan di luar Papua.
demi untuk menggapai dan meraih cita-cita mereka. Tuhan mendampingi, menyertai, menolong mereka dan bersama-sama dengan mereka. Bahkan dalam mengandalkan Tuhan, mereka menggapai dan meraih hari esok bersama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, biarlah seluruh program pelayanan Tuhan berkati, sehingga semua berlangsung dan berjalan dengan segala baik. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, BPPG Jemaat, pelayan-pelayan unsur, pegawai gereja, panitia-panitia yang terbentuk, Tuhan satukan kami sebagai satu kekuatan Allah untuk saling melengkapi, menopang satu dengan yang lain untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang bersyukur karena bertambah setahun usia. Tuhan memberkati dengan panjang umur, kehidupan dan keselamatan. Lalu seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu dengan memohon Tuhan pegang tangan kami dan berjalan bersama kami. Tuntun, pimpin, jaga, pelihara kami di sepanjang hari ini. Biarlah seluruh pelayanan kesaksian kami membawa kemuliaan, pujian dan keagungan bagi nama Tuhan. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan beri kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Mulai hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.